Halo, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku ya. Ini adalah sebuah buku tentang pelajaran bahasa Jepang. Ya, tapi buat orang Indonesia di zaman penjajahan. Jadi buku ini diajarkan kurang lebih waktu itu Jepang masuk Indonesia tahun 1942 sampai 1945 setelah bom atom Hiroshima Nagasaki itu Jepang kembali ke negaranya. Setelah itu berarti buku ini tidak diajarkan ya. Jadi saya pernah punya dokumen waktu itu ya. Dokumen itu menyatakan bahwasannya pelajaran sekolah dulu ada pelajaran bahasa Jepangnya, bahkan setelah Jepang keluar pelajaran bahasa Jepang juga itu di sekolah SD SR gitu ya, itu masih diajarkan. Oke. Berarti buku ini antara tahun 42 sampai 45 ya, karena setelah tahun 45 Jepang yang bersisa itu hanya tentara-tentara yang ingin bergabung dengan tentara Indonesia untuk melawan Belanda yang kembali masuk ke Indonesia ya, yang membawa sekutunya Nika gitu ya, Nica, yaitu tentara Inggris gitu ya dan sekutunya ya. Jadi pelajaran bahasa Jepang ini sudah tidak diajarkan lagi ya. Setelah itu ada sih cuman dasar ya. Kalau saya lihat di sini ada, kita perhatikan ya, Yogyakarta ya, ini tulisan Romawinya ya. Ini Koti Jimukyoku Byungkyoka ya. Di sini tulisan katakana ini ya, Yogyakarta ya. Saya kanji kurang bisa baca juga ya. Di sini tertulis Nihongo ya, Jawa. Ini berarti buku ini diajarkan di Jawa ya, karena di sini Yogyakarta ya tertulis ya. Oke, kita buka saja ya. Jadi buku ini sepertinya menggunakan bahasa Jepang ejaan lama gitu ya. Jadi yang saya perhatikan buku ini semua seperti Cina ya. Cina itu kan dulunya dari atas ke bawah gitu ya tulisannya. Ini kita perhatikan ya. Tapi buku ini masih bagus ya, dari tahun 40-an sampai sekarang masih bagus ya. Ini mulai dari Mokuroku ini ya, dari daftar isinya sampai isinya juga semua dari atas ke bawah ya. Ini masih rata-rata masih tulisan hiragana, katakana ya, masih pelajaran dasar kayaknya ini. Ini kita lihat ya, ini kan dari atas ke bawah ya. Tapi kalau untuk buku bahasa Jepang atau yang bertuliskan Jepang semua ini kita lihat ya. Ini ada ini tulisannya ya dari kiri ke kanan ya. Lihat ini, perhatikan ini, kalau kita baca ya, Tokyo ya, ini Omareru apa Kyoto ini ya. Jadi dia dari kiri ke kanan. Kalau Arab kan dari kanan ke kiri ya. Jadi berbeda dengan ya yang ini kan yang model baru ya, dari kiri ke kanan. Tapi kalau buku bahasa Jepang ini semua dari atas ke bawah. Tulisin dari atas ke bawah ya. Oke, ini sepertinya buku ini kita lihat dari halaman depan ya. Ya tidak ada gambar-gambarnya ya, masih terlalu sederhana ya. Oke ya.
Sederhana ya, tidak ada gambarnya, hanya seperti inilah terangannya. Ini sini ada juga tertang Jakarta ya. Jakarta, Jawa. Berarti zaman Jepang memang kotanya sudah berubah menjadi Jakarta ya. Sebelumnya kan kita kenal Sunda Kelapa, waktu zaman Belanda Batavia ya. Oke, dalamnya seperti ini aja ya guys ya. Ini bukunya dari tahun 42 sampai tahun 45. Sekarang video ini dibuat 2024 ya, jadi kurang lebih 80 tahunan lah ya, karena dari tahun 45 sampai 2024 itu 79 tahun ya. Ini kan di atasnya itu dikit ya, 44, 43 gitu ya, kurang lebih 80 tahun ya, tapi masih terjaga buku ini ya. Saya mendapatkannya dari pedagang, bisa dibilang loak ya, barang-barang bekas gitu ya, dari Yogyakarta. Oke guys, segitu aja ya pembahasan kita tentang buku ini ya guys ya. Ya, buku ini sangat berharga ya, karena menjadi sejarah bahwasannya Jepang pernah menjajah Indonesia dan mengajarkan bahasa Jepang. Berbeda dengan Belanda yang mengajarkan bahasa Belandanya hanya kepada, bisa dibilang kaum konglomerat gitu ya, hanya sangat terbatas ya, karena Belanda tidak ingin pribumi atau rakyat jelata itu tahu bahasa Belanda, menjadi mereka punya rahasia. Jadi kita masyarakat Indonesia ini pribumi tahu rahasia mereka gitu ya. Jadi Belanda tidak mengajarkan secara umum ya bahasa Belanda kepada kita waktu itu pribumi ya. Oke guys, sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya ya.